وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Naksaniyun na usya. Hayyan al amin naksaniyun na usya. Para nasa usya yun. Para umat ya usya. Yus. Ini berat masuk. Sangat umat ya. Pokok harus. Kayaknya makolah saminata wa asyrata tadi. Oh iya. Kaya yang aman naksaniyun malu yang baksanat absik pribadi. Tinggal wal maqalatu ataminata asyarat. Makalah berapa? Oh iya. Saminata asyarat. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal maqala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulum kitabih amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu utai maqal ataminata asyarata kang kaping 18 iku qala alaihi salam. Qala nganti ka sapa Kanjeng Nabi alaihi salam. Alaihi muga tetep ing atas Kanjeng Nabi assalamu utawi tanda keselamatan. Ngantikane arba'atu jawahira. Arba'atu jawahira utawi papat pira-pira mutiara. Wa ya utawi jawahir iku libasut tabi ati penganggo watak. Yang dimaksud jawahir di sini penganggo watak. Fi jismi bani Adam, ing dalam jisme bani Adam. Utawi arba'atu jawahir iku yuziluha ngilangaken apa arba'ah ngilangaken ha ing arba'ah apa ini arba'atu asya'a papat pira-pira wiji-wiji minasipati saking pira-pira sifat al-madhumati kang den celak. Amal jawahiru anapun utawi jawahir wal aqlu maka iku akal wa wate akal iku jauharun jauhar mau apa sih penganggo watak rohaniyun kang bangsa rohani. Kala kau kang wis ndadekaken hu ing akal sapa Allahu taala muta'alliqan hale den gantungaken ibadanil insani ing dalem badane manusia. Wadinu lan agama. Wa wa ad-din iku ma ad-din yad'u kang ngajak apa kang ngajak sapa ashabul ngukuli pira-pira kang duweni pira-pira akal ngajak ila qabulima maring nrima perkara huwa kang utai mak
iku minar rusuli saking rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal haya'u lan isim wal amalu lan ngamal as-sholihu kang soleh. Ail khalisu tegese kang murni. Wal ghadabu mangkau te ghadab iku yuzilu ngilangaken apa ghadab al aqla ing akal. Iku yuzilu ngilangaken apa al ghadab al aqla ing akal. Bahwa te akal iku nurun cahaya fil qalbi kang tetep ing dalem ati. Yo rafu bihi al haqu. Yo rafu kang den weruhi bi kelawan akal. Apal haqu perkara kang hak wal batilan perkara kang batil. Ruya dan riwayatakan apa anosa temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala nanti ka sapa Kanjeng Nabi. Ya Muawiyah tuhai Muawiyah. Iya kau dia sirah. Wal ghadaba ing ghadab. Wa innal ghadaba maka satemene ghadab muring-muring bentuk jengkel marah. Iku yupsitu ngrusakaken apa ghadab al imana ing iman. Kama yupsitu kaya oleh ngrusakaken apa asobaru sobar al asala ing napa Ketawali. ing bratawali apa asobaru bratawali al asala ing madu. Rawahu diriwayatkan ing hadis sopal Baihaqi Imam Baihaqi. Wal hasadu utawi hasud drengki iku wa utai al hasad iku tamanna zawali nikmatil ghairi ngarep-ngarep ilange nikmate wong liyan wong sejen. Utai hasad iku yuzilu ngilangaken opal hasad ad-dina ing agama ai syariat tegese ing syariat. Ruwiyat dan riwayataken apa annahu sallallahu alaihi wasallam satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendikane iyakum wa dia sira kabeh wal hasada ing hasad wa innal hasada maka satemene hasud iku yakulu mangan apa hasad al hasanati ing pira-pira kebagusan. Amma takulu kaya oleh mangan apa annaru geni bakar apa annaru geni al hatoba ing kayu garing. Rawu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Ala ngendika sapa asyairu wong kang nyiiraken an bahril mutaqarrib saking bahar mutaqarrib. Ala kul liman bata li hasidan ala eling-eling kul ngucap sira liman maring wong bata kang dadi sapa man li kadhe ingsun dadi iku hasidan wong kang hasud atadri anata ngerti sira alaman ing atase wong asak takang ngalakaken sira al adaba ing tata krama asakta ngalakaken sira alallahi ingatasi Allah fi fi'lihi ing dalam penggawean Allah idza anta ing dalam nalikane utai sira iku lam tardo ora ridho sapa sira li maring isun ma ing perkara wahaba kang paring sapa Allah tegese ing ma fajazaka mangka bales ing sira sapa Rabbi pangeran ingsun bi an zadani lawan bi an zadani bi an kelawan yen tak nambahi sapa Rabbi ni ingsun wa sadda lan buntoni sapa Rabbi alaika ing atase sira wujuhat talabi ing pira-pira wajahe njaluk wa tamau lan tamak wa tamau tawi tamak ngarep-ngarep air robbatu tegese demen bisaiki ing dalam suwiji-wiji
utawi toma iku yuzilu ngilangaken apa toma al hayaa ing isin. Wal ghibatu lan ghibah ngrumpi ngrasani. Utawi ghibah iku yuzilu ngilangaken apa ghibah al amal ing amal aswalih kang bagus. Wal ghibatu wal ghaibatu bi kasril ghin wal ghibatu utawi ghibah bi kasril ghin kelawan maca kasrah gine iku ayat kura yen tanutur sapa asasu wong masawil insani ing alane manusa ing ala celane atau kesalahane manusa fi ghaibatihi dalam waktu lungane syahas waya utawi napa masawi hibah fihi ikut tetap ing dalam insan wa ilam takun lan senejan ora ana apa Macat najat berarti anu ya masawi. masawi wa ilam takunan senejan ora ana apa masawi iku fihi ing dalam syahas alane waya maka utawi masawi iku buhtanun goroh wa in wajahahu lan napa lamun adep-adepan sapa manhu ing sahas ya kelawan masawi yo bahwa maka utawi napa man bahwa maka temen iku satamun wong kang apa urusannya marah-marah terus wal maqalatu utai maqala atas si'ata asyarata kang kaping 19 iku anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annau ing satemene kanjeng Nabi kala ngendika sapa kanjeng Nabi ngendikane arbaatun fil jannati khairun minal jannati arbaatun utai perkara papat minal fisoli saking pura-pura perti fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwih bagus minal jannati ketimbang saking surga nafsiha ya awak dheweke jannah al khuludu utawi langgeng fil jannati ing dalam swarga iku khairun luwih bagus minal jannati ketimbang saking surga ai itolatil iqamati tegese nyuwuaken manggon dawa akan atau nyuwe akan manggon fil jannati ing dalam surga iku an ama luwih nikmat iku an amu luwih nikmat li ahliya kadowe penghuni jannah min wujudi nafsil jannati ketimbang saking wujude kahanane swarga wa khidmatul malaikati utawi ngladeni malaikat bil jannati ing dalam surga li ahliha kadue ahline jannah iku khairun luwih bagus minal jannati ketimbang saking surga wa khidmatul malaikati maka utawi oleh ngladeni malaikat iku tadullu nuduhaken apa khidmah ala ziyadatir tifai ahli jannati ing atase tambahe luhure ahli surga wa jiwarul anbiya'i lan nanggani pira-pira nabi bertetanggaan pira-pira nabi bikasril jimi kelan maca kasr jim jiwar wa dhammi halan domahe jim juwar min qurbihim saking
kerabate ambiya atawa parake ambiya fil jannati ing dalam swarga ya ahliya kadoe ahline surga jannah iku khairun luwih bagus minal jannati ketimbang saking surga. Qala dawuh sapa Allah taala wa hasuna ulaika rafiqa wa hasuna lan bagus sapa ulaika mungkana ali ja'alil jannah apane rafiqan ngancanane waridallahi utawi ridone Allah taala alaihi makhluk Allah bil jannati ing dalam surga an ahliya saking ahline jannah iku khairun luwih bagus minal jannati ketimbang saking surga ya anna ridwanallahi taala kana satamne ridone Allah taala akbaru luwih gede min jami'in ni'ami timbang saking sekabehane pira-pira kenikmatan arbaatun utai perkara papat minal uswali saking pira-pira pekerti dinari ing dalam neraka iku syarun ala minan nari ketimbang saking neraka nafsihaya awak dheweke nar rupane al-khuludu utai langgeng pinari ing dalam neraka iku syarun ala tawa luwih ala minan nari ketimbang saking neraka ai tulil iqamati tegese suwene manggon fiha ing dalam nar iku asaddu luwih banget besake luwih banget alane ala ahliha ngungkuli ngatasé ahline nar min duhuliha ketimbang saking manjing ing annar wa tawbihul malaikati lan oleh malaikat al kufar ing pira-pira kafir jenar ing dalam neraka utawi tawbihul malaikat iku syarrun luwih ala minan nar ketimbang saking neraka wa tawbihu maka utawi kang aran taubih iku at-ta'yiru nyelak mencela wa ta'niku lan ngrasani wa tahditu lan meden-medeni wa jiwarus syaitani lan nangganane setan binari ing dalam neraka iku syarun luwi alaminan dari ketimbang saking neraka wa syaitanu maka setan iku qarinun dadi kanca iku qarinu ahliya dadi kancane ahline nar bisil silatin ing dalam rantai wahidatin kang siji wa ghadabullahi ta'ala binari syarrun wa ghadabullahi utawi bendune Allah ta'ala binari ing dalam neraka iku syarrun luwi ala minan nari ketimbang saking neraka wa ahlullahi ta'ala utawi ahline Allah ta'ala atawa waline Allah ta'ala la iku layu baluna ora pada merduli sapa ahlullah min dukhulin nari saking manjing ing neraka idza hasala ing dalam nalikane hasil lahum kadhe ahlullah apa ridwanu keridhaan minallahi taala saking Allah taala fal hayatu maka utawi pira-pira ula wal aqaribu lan pira-pira kalajengking nari ing dalam neraka iku tata alamu ora tanpa celaka ora tanpa lara opo al hayat ora nampak pilarat opo al hayat wal aqarib pihak lawan nar ya Allah taala kana satemen Allah taala iku radhiya ridho sapa Allah anha saking lur anha saking al hayat wal aqarib fi dukhuliha ing dalam oleh manjingnya al hayat wal aqarib annaro ing neraka wal maqalatu al sunnah Allah alhamdulillah. Kata atur dulu apa ini kurang tahu sesuatu.
wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin. Wal maqalatu tsaminata 'asyarata. Adapun makalah yang ke-18, qala alaihi salam, Kanjeng Nabi Dawud, arba'atu jawahiro wa hiya libasut tabi'ah fi jismi bani adama yuziluha arba'atu asya'a minas sifatil madmumah. Kata Nabi ada 4 mutiara. Mutiara di jawahir di sini libasut tabi'ah. Wa atau karakter, ya, pembawaan karakter dalam diri setiap watak manusia itu ada libasnya, ya. Maksudnya libasut tabi'ah itu ya bawaan watak, ya, yang merupakan mutiara itu dalam diri manusia itu ada 4. Fi jismi bani Adam, dalam jisimnya anak cucu Adam, di mana 4 tabi'ah ini, 4 jawahir ini yuziluha arba'atu asya, itu akan dapat hilang kalau dipengaruhi oleh 4 perkara minas sifatil madmumah, dari sifat-sifat tercela. Amal jawahir, adapun mutiara yang 4 tadi dalam tabiat manusia itu fal aqlu, pertama-tama adalah akal. Wa huwa jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'alliqan bi badanil insan. Akal adalah mutiara ruhani, mutiara spiritual, ya, yang diciptakan oleh Allah yang hubungannya dengan badan manusia. Jadi sebetulnya yang namanya akal itu merupakan mutiara ruhani yang memang itu berhubungannya dengan badan manusia. Maka kita kadang-kadang mengartikan akal secara bahasa umum itu jauh beda dengan akal yang ada dalam konteks nasoih. Jadi ternyata akal di sini adalah jauharun ruhaniyun, mutiara yang bersifat ruhani yang diciptakan oleh Allah yang hubungannya dengan badan manusia. Itu akal. Sementara yang kedua, jawahir manusia itu waddin, agama. Agama itu adalah wa huwa ma yat'u ashabul uqul ila qabuli ma huwa minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama adalah sesuatu yang orang-orang para pemikir yang mempunyai pemikiran yang cerdas dan sehat, ashabul uqul, ulama-ulama yang otaknya itu luar biasa, yang memiliki akal, kan? Makanya tadi akal itu maksudnya jauharun ruh, ya, yang dimaksud di sini itu orang yang memiliki kecerdasan rohani, ya. Mereka mengajak, ya dong, mengajak apa dengan kecerdasan akalnya? Ila qabulima, untuk menerima sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu agama. Yang ketiga, jawahir manusia wal haya, ya, haya itu sifat malu, wal amalus soleh, dan amal soleh, amal-amal kebaikan. Ayil khalis, maksudnya amal yang murni, amal yang bersih, ya, amal yang tulus, yang semata-mata karena Allah. Nah, itu adalah 4 jawahir dalam diri manusia yang merupakan tabiatnya manusia, yang kadang-kadang bisa hilang kalau dipengaruhi oleh 4 perkara yang merupakan sifat-sifat madmumah. Nah, sekarang kebalikan. Fal ghadab yuzilul aqla, sifat marah, sifat emosi itu akan menghilangkan kecerdasan akal. Wa huwa, akal adalah nurun fil qalbi. Karena yang namanya akal adalah cahaya yang ada dalam hati, yu'rafu bil haqq wal batil. Karena dengan akal itu kita akan tahu, dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kalau orang misalkan tertutup oleh ghadabnya, itu sulit membedakan mana yang hak dan yang batil. Nah, makanya kalau orang yang sering marah-marah itu tandanya orang yang bodoh, tertutup, kecerdasannya tertutup. Kalau ghadab yuzilul aqla. Kalau masih belum bisa wal kadhiminal ghaidha, kira-kira gitulah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Rasulullah, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadab fa innal ghadaba yufsidul iman.
kama yufsidus sabaru al-asala, rahul Baihaqi. Nabi bersabda, wahai Muawiyah, iyyaka wal ghadab. Hati-hatilah kamu dengan sifat marah, sifat emosi, ambek-ambekan. Fa innal ghadab, karena sesungguhnya sifat ghadab itu sifat ngambek. Ya, sifat muring-muring cek Jawa mah. Ya, emosi lah. Yufsidu al-iman, sifat ghadab itu akan merusak pada keimanan. Kama yufsidu sabaru, sebagaimana merusaknya brotowali al-asala, merusak ke madu. Madu itu kalau dikasih brotowali yang asalnya manis menjadi pahit. Ibaratnya seperti itulah. Ghadab itu brotowalinya gitu. Barang pahit. Barang pahit. Makanya kalau iman itu kan ibaratnya bagaikan madu. Madu kita itu yang seharusnya iman itu manis, kalau tertutup oleh ghadab, itu rasa manisnya hilang. Ini kata riwayat Imam Baihaqi. Selanjutnya, sifat madmumah itu wal hasadu, sifat iri, sifat dengki, sifat sirik. Wal hasad huwa tamanna zawalin ni'matil ghair. Hasud adalah mengharap hilangnya kenikmatan yang pada diri orang lain. Kalau ada orang lain lagi merasakan kenikmatan, kita sih pengennya jangan sampai orang lain itu punya kenikmatan itu. Berharap kenikmatan itu bisa hilang. Itu namanya hasud. Nah, hasad itu yuziluddin. Kalau tadi ghadab itu bisa menghilangkan akal, kecerdasan, lah kalau hasud itu akan menghilangkan agama. Yuzilu ad-din. Ayo syariah, atau menghilangkan hukum-hukum agama. Kalau dengan sifat hasud itu kesadaran untuk menerapkan aturan syariat itu hilang. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat hadis, sungguhnya Kanjeng Nabi bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatabah. Rawahu Abu Dawud. Sebagaimana hadis Nabi, iyyaka wal hasad, berhati-hatilah dengan sifat hasud. Karena fa innal hasada, sesungguhnya sifat hasud itu ya'kulul hasanati, ibaratnya hasud akan memakan segala macam kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun nar, sebagaimana api memakan al-hatab, kayu bakar yang kering. Jadi amal sebaik apapun, amal hasanah kita banyak kayak apapun, kalau dalam hati kita masih banyak hasud, bisa jadi amal kebaikan kita akan habis bagaikan kayu bakar yang dibakar dengan api. Qala syair min bahril mutaqarib. Imam Asy-Syair, para penyair dalam bahar mutaqarribnya, ala kulli man bata li hasidan atadri ala man asa'tal adaba asa'ta ala Allah fi fi'li idza anta lam tarda li ma wahaba. Fajazaka Rabbi bi anzadani wa sadda alaika wujuhat talabi. Ala, ingat, kul, katakan, liman batali hasidan, kalau ada orang menjadi iri hasud kepadaku, itu cirinya gini, atadri alaman asa'tal adab, apakah kamu tahu orang yang perilakunya, adabnya, etikanya itu berbuat jahat, berbuat jelek kepadamu? Atadri, apakah kamu tahu alaman atas orang-orang asa'ta al-adaba, yang ya pokoknya berbuat menjelek-jelekan lah, itu dari sisi adab. Asa'ta 'ala Allah fi fi'li, ini kan maksudnya kan itu jawabannya nanti ke arah hasud gitu. Ya. Asa'ta 'ala Allah, apa kamu menjelekkan atas Allah fi fi'li, dalam pekerjaan Allah? Tidak anta lam tardo, itu manakala kamu tidak senang, tidak ridho, li kepadaku, ma wahaba, atas apa-apa yang diberikan oleh Allah itu. Fajazaka Rabbi bi anzadani wa sadda alaika wujuhat talabi. Kalau umpamanya fajazaka Rabbi, nanti Allah akan membalas, Tuhanku akan membalasmu, bi anzadani, dengan Allah menambah kepadaku, wasadda 'alaika wujuhat talab, dan Allah akan menutup kepadamu jalan-jalan apa yang kamu cari.
Sungguh. Jadi itu intinya kalau sifat hasud itu orang dengan sifat hasud tidak mungkin akan berhasil. Karena apa? Karena ditutup, disadda oleh Allah jalan-jalannya itu. Nah, karena orang wong Allah pengen ngasih kenikmatan ke orang lain, malah kitanya nggak suka. Jadi kita hasud ke orang itu tuh. Sama aja kayak kita ini asa ta'alallah bi fi'li. Kita tidak rela Allah ngasih ke orang lain, padahal itu keinginan Allah, tapi kitanya nggak rela. Malah sikap hasud yang seperti ini, nanti Allah akan membalasmu ya, bi anzadani, dengan orang yang dihasudinya yang akan ditambah. Bi anzadani ya caranya gitu. Membalasnya itu dengan Allah berikan kepadamu menambah wasadda 'alaika wujuhat thalab, dan Allah akan menutupi, Tuhan akan menutupi kepadamu wujuhat thalab, jalan-jalan yang kamu cari itu apa dalam dunia ini, jalannya ditutup oleh Allah gara-gara sifat hasud. Makanya ada satu hadis yang mengatakan al hasudu la yasud. Orang yang hasud itu tidak mungkin berhasil, tidak mungkin akan menjadi pemimpin. Wa tama ayyaraghbatu fi syai'. Tama adalah orang yang suka dengan sesuatu, mencintai sesuatu. Nah, sifat tama ini yuzilul haya. Orang kalau memiliki sifat madmumah berupa tama, itu akan dapat menghilangkan sifat malu. Wal ghibah tuzilul amal salih. Sifat ghibah, sifat ngagoreng-gorengkeun orang lain, itu akan dapat menghilangkan amal saleh. Wal ghibah bi kasril ain, bisa bi kasril ghain. Lafaz ghibah dengan dibaca kasrah huruf ginnya adalah ayat qurasyakhsu masawiyal insan fi ghaibatihi. Ghibah itu adalah seseorang yang sering menuturkan, menyebut-nyebut kejelekan-kejelekan manusia lain fi ghaibatihi, di saat orang itu nggak ada. Itu namanya ghibah. Ngomongkan orang lain tentang kejelekan-kejelekannya fi ghaibatihi, di saat orang yang diomongkannya itu nggak ada di sampingnya. Ghibah. Itu namanya ghibah. Nah, makanya kata ghibah itu ya, ngomongkan kegorenganana di saat orangnya itu tidak ada di depan, makanya namanya ghibah. Ghaibatihi. Wahia fihi, ya. Terlepas kelemahan orang yang diomongkannya, memang betul orang itu seperti itu gitu. Wa illam takun fihi, seandainya memang orang itu yang diomongan tidak nyata adanya, fahia buhtan, maka menjelek-jelekan manusia itu adalah sebuah kebohongan. Wa in wajahahu biha fa huwa syatmun. Kalau ngomong ke nana di hadapan nana, ngomongnya itu justru ada orang, ya namanya syatmun. Ya. Syatmun itu apa? Kasea ya, bisa ya? Nyarekan. Ya, jadi beda. Kalau ngomong jelek, ngomongin jelek nggak di hadapan namanya ghibah. Kalau ngomong wajahu berhadap-hadapan namanya syatmun. Wal maqalah atas yang asyarata. Adapun makalah yang ke-19, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun minal khisal fil jannah khairum minal jannati nafsiha. Kata Nabi, ada 4 dari perkara-perkara hal-hal yang ada dalam surga itu jauh lebih baik daripada dunia yang sesungguhnya. Artinya nafsiha itu dari keberadaan surga itu sendiri. Ya, jadi ada 4 khisal, ya, sesuatu yang ada di surga itu jauh lebih baik daripada keberadaan cuma surganya itu sendiri. Apa itu? Al-khulud fil jannah khairum minal jannah. Ya, orang langgeng di dalam surga itu, sifat langgengnya mukim selamanya di dalam surga itu jauh lebih baik daripada surganya. Ai iqalatul iqamah fil jannah an'amu li ahliha min wujudi nafsil jannah. Ya, artinya kita lama menempati di dalam surga itu jauh lebih nikmat, ya, bagi penduduk surga daripada keberadaan surga itu sendiri. Wa khidmatul malaika fil jannah li ahliha khairum minal jannah. Melayani malaikat di dalam surga atau di dalam ahli surga itu jauh lebih baik daripada keberadaan surga itu sendiri. Artinya fa khidmatul malaika tadullu ala ziyadati irtifai ahli jannah. Yang dimaksud dengan khidmah, melayani, meladeni malaikat itu menunjukkan bahwa kita derajat sebagai penduduk surga itu ditinggikan oleh Allah. Jadi ada orang yang di dalam surga itu biasa-biasa aja lah gitu.
Tapi juga ada orang yang derajatnya di dalam surga sebagai khodim-khodimnya malaikat, melayani malaikat. Nah, tentu di tingkatan malaikat ini menunjukkan orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi. Itu gambarannya gitu. Dengan melayani tepati-pati melayani malaikat itu menunjukkan bahwa dia itu derajat sebagai ahlul jannahnya ditinggikan oleh Allah. Makanya khidmah dengan malaikat dalam surga jauh lebih baik minal jannah saja. Wajiwarul anbiya. Yang ketiga adalah menjadi tetangganya para nabi. Bisa bikasril jim, jiwar. Bisa bidhaw dhammiha, bisa juar. Bisa jiwarul anbiya, boleh juwarul anbiya. Min qurbihim fil jannah. Artinya dia itu dekat, bertetangga. Jadi seakan satu level, satu lamun ibarat di hotel dia mah ya satu apa namanya? Iya, satu hotel. Jadi dia sudah kelasnya didekatkan ya dengan para malaikat. Jadi sebagai tetangga malaikat ketika nanti kita dalam surga itu fil jannah li ahliha khairun minal jannah. Adalah jauh lebih baik ya daripada jannah itu sendiri. Allah Ta'ala sebagaimana Allah dahulu dalam Al-Quran wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik teman rafiq ya, pertemanan, persahabatan di dalam surga itu ya maksudnya kita ketika di surga nanti sebagai tetangganya para nabi. Sebaik-baik rafiqa ya para anbiya gitu dalam surga itu. Waridallahi ta'ala fil jannah an ahliya khairum minal jannah. Ridhonya Allah di dalam surga bagi para penduduk surga itu jauh lebih baik daripada surganya itu sendiri. Kenapa? Li'anna ridwanallahi ta'ala akbaru min jami'in ni'am. Karena sesungguhnya ridhonya Allah jauh lebih besar, jauh lebih mulia, lebih agung min jami'in ni'am ketika dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain. Gak ada apa-apanya. Jadi ridho Allah itu sangat akbar ketika dibanding dengan kenikmatan surga yang paling luar biasa itu ya ridwanullah. Itu. Wa arba'atun minal khisal finnar. Ada lagi 4 hal di dalam surga, dalam neraka, syarrun jauh lebih jelek minan nar dari keberadaan nerakanya itu sendiri. Al-khulud finnar syarrun minan nar. Ya, langgeng di dalam neraka itu jauh lebih jelek, lebih buruk minan nar daripada nerakanya itu sendiri. Aitulil iqama fiha. Ya maksudnya dia lama mungkin di nerakanya itu, asyaddu jauh lebih mengerikan ala ahliya bagi penduduk neraka min dukhuliha dari sekedar dia masuk ke dalam nar itu sendiri. Selanjutnya wa taubihul malaik al-kuffara fin nari syarrun minan nar. Menjelek-jelekannya para malaikat terhadap orang-orang kafir di dalam neraka itu jauh lebih jelek daripada nerakanya itu sendiri. Kata taubih di sini, jadi nanti ada sekelompok orang-orang kafir di dalam neraka itu yang ditaubih, yang dijelek-jelekan. Orang Jawa meleh-melehakan, mendicelak gitu. Iya, jadi melehnya dijelek-jelekan itu dicelak mencelak. Buat taubih, kata taubih di sini adalah maksudnya taubihnya malaikat terhadap orang-orang kafir dalam neraka yang lebih jelek itu maksudnya buat taubih at-ta'yir. Taubih itu adalah mencelak. Buat ta'nif, ngoyokan. Ya, merasani itu ngoyokan ya kayak riba itu kan namanya anu gitu. Buat tahdid dan sekaligus juga yang ada yang ditakut-takuti oleh malaikat. Jadi ada orang kafir di dalam neraka yang ditaubih oleh malaikat. Ya dicela, ya dipoyokan, ya ditakut-takuti gitu. Itu jauh lebih syar, lebih jelek. Wajiwaru syaitan. Lalu selanjutnya penduduk neraka yang dianggap paling syar lagi itu wajiwaru syaitan. Ketika ada orang masuk ke neraka jadi tetangganya rombongan setan. Tuh. Berarti nanti ada juga kelas-kelasnya. Orang manusia kayak kita seumpamanya manusia biasa Bani Adam yang masuk ke dalam neraka itu menjadi tetangganya setan di nerakanya gitu. Jiwaru syaitan. Finnar syarrun minan nar itu jauh lebih jelek daripada sekedar nar itu. Fasyaitan qarinu ahliha. Setan itu akan menjadi teman, menjadi konco ya, penduduk ahli nar itu. Fisil silatin wahidah dalam satu ikatan, dalam satu rantai. Ada jadi nanti itu dia itu satu ikatan, ya, satu lembaga, satu ikatan, satu rantai itu maksudnya ya satu ikatan di situ. Ada sekelompok orang kafir atau penduduk neraka itu nanti yang akan satu ikatan
ya, dalam siksaan nerakanya itu dengan rombongan-rombongan syaitan, menjadi qarin, teman yang selalu menyatu. Karena jiwa syaitan di dalam nar itu jauh lebih jelek. Wa ghadabullahi ta'ala finnar syarrun minan nar. Murkanya Allah, sebab nanti ada orang di dalam neraka ya, itu karena memang mendapat ghadab, mendapat murkanya Allah. Allah marah kepada ahlun nar itu. Ketika ada orang masuk neraka gara-gara ghadabnya Allah, syarrun jauh lebih buruk minan nar daripada sekedar keberadaan nar itu sendiri. Wa Allah ta'ala la yubaluna min dukhulin nar idza hasala ar-ridwan min Allah. Karena gini, ahlu-ahlunya Allah, wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah tidak peduli ketika dia itu masuk ke neraka pun siap para wali itu. Idza hasala lahumur ridwan min Allah. Asal masuk nerakanya itu mendapatkan ridhonya Gusti Allah. Misal Allah senang nih ke ahlullah, ke wali-wali, dapat ridhonya Allah. Seandainya Allah memutuskan wayahna ya bagian kamu itu kekasih saya kan masuknya ke neraka, dia siap, tak peduli. Oke, asal dapat ridhonya Allah. Allah itu dalam pikiran wali. Okay. Buktinya apa? Fal hayyatu wal aqaribu finnar la tata'allamu biha. Karena buktinya ular-ular yang ada di dalam neraka, kala-kala jengking yang ada di dalam neraka, la tata'allamu biha. Dia tidak merasakan sakit, dia tidak merasakan panas, dia tidak merasakan kehancuran. Kenapa? Li'annallaha ta'ala radhiya anha. Karena Allahnya ridho dengan ular. Hei ular, hei kala jengking, tugas kamu itu finnar. Siap Gusti. Itu kan dia mendapatkan ridho Allah. Nah, maka para wali itu dalam pemikirannya asal yang paling penting dapat ridhonya Allah. Kalau kata Allah masuk neraka, siap. Gitu. Asal dapat ridhonya Allah. Nah pikirannya ke sana. Wong buktinya makhluk Allah, mestinya ular itu pun kalau dicemplungkan ke api kan panas, Pak. Ya kan? Logikanya kan gitu. Kenapa? Ada ular di dalam neraka, ada kalajengking, ya, ada hewan-hewan yang diperintah oleh Allah. Nah, ditugasi untuk menyiksa orang-orang ahlun nar itu. Nah, mereka la tata'allam karena dapat ridhonya Allah, enggak ngerasain panas apa-apa gitu. Kira-kira gitulah. Gitu. Wal maqala al-ashrun wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.